Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Kurnia dengan NIM 23650056. Di sini saya akan mereview 2 PPT pada mata kuliah metodologi penelitian. Kita masuk pada PPT pertama. Kita langsung di slide 3, pendahuluan metodologi penelitian. Di sini definisi metode logos dan asal kata research. Yang dimana hasil reviewnya itu penjelasan etimologi sangat bagus, akan lebih baik jika ada ilustrasi atau contoh aplikasi research dalam kehidupan nyata. Kemudian slide 5 yaitu penelitian sebagai suatu proses, yang dimana isinya itu penekanan bahwa penelitian bersifat terus berkembang. Kemudian reviewnya itu konsep penting ini bisa diperkuat dengan diagram alur atau timeline proses penelitian. Kita masuk pada slide 6, yang dimana itu isinya ada tujuan penelitian dan tujuan penelitian dari beberapa ahli. Hasil reviewnya bagus karena menyajikan pandangan berbeda. Disarankan menggunakan poin-poin agar lebih mudah dipahami. Kemudian slide 7 ada pengertian metodologi penelitian, yang isinya itu penjelasan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Hasil reviewnya itu sudah jelas, tapi perlu penyajian yang lebih ringkas agar tidak terlalu padat teks. Kemudian kita masuk pada slide 8, yaitu sejarah penelitian. Isinya adalah rasa ingin tahu manusia dan pengaruhnya terhadap penelitian. Hasil reviewnya itu materi menarik bisa ditambah kutipan visual dan dari Paulidi untuk memperkuat pesan. Kemudian kita masuk pada slide 9, yaitu pendekatan ilmiah, yang isinya itu kriteria dan langkah-langkah metode ilmiah. Hasil reviewnya itu informatif dan sistematis, gunakan tabel atau grafik untuk memperjelas poin. Kemudian slide 10, yaitu asumsi dan batasan metode ilmiah, yang dimana isinya itu prinsip-prinsip penting dalam penelitian ilmiah. Hasil reviewnya itu pemisahan poin-poin agar tidak tampak seperti paragraf panjang. Kemudian pada slide 11 ini ada penelitian ilmiah. Isinya itu definisi, tujuan, dan fungsi penelitian ilmiah. Hasil reviewnya konten kaya dan akademik, namun visualisasi berupa infografik bisa membuatnya lebih menarik. Kemudian slide 12, yaitu teori, dalil, dan fakta. Isi penjelasannya konsep-konsep dasar ilmu. Kemudian hasil reviewnya materi berat sebaiknya disajikan dengan diagram relasi antar elemen. Kemudian slide 13, pendekatan non-ilmiah. Isinya itu ciri dan contoh pendekatan non-ilmiah. Hasil reviewnya sangat bermanfaat untuk membandingkan dengan pendekatan ilmiah. Ilustrasi atau contoh visual akan menambah daya tarik. Kita masuk pada slide 14 sampai 15, itu fungsi penelitian. Isinya fungsi pengembangan ilmu, pengambilan keputusan, dan inovasi. Hasil reviewnya penjelasan mendalam dan relevan. Slide ini panjang, bisa dipecah menjadi beberapa slide agar tidak terlalu padat. Kemudian slide 16, yaitu elemen dan peranan penelitian. Penjelasannya itu isinya itu penjelasan tentang elemen dan tujuan akhir penelitian. Hasil reviewnya ringkasan yang baik untuk menutup sesi teori. Visualisasi seperti bagan dapat membantu. Kemudian kita masuk pada kelebihannya itu komprehensif dan mendalam. Materi ini mencakup semua aspek penting metodologi penelitian dari sisi teoritas. Menanamkan dasar filosofi ilmiah sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar memahami mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan secara benar. Kemudian kekurangannya itu keterbatasan visual. Hampir semua slide hanya berupa teks panjang yang membuat presentasi menonton.
dan kurang contoh nyata, tidak ada studi kasus atau ilustrasi penerapan metode dalam penelitian nyata. Kita lanjut pada PPT yang kedua. Nah, di situ pengertian metodologi penelitian, yang dimana isinya itu menjelaskan definisi metodologi penelitian dan makna dari kegiatan meneliti. Hasil reviewnya itu penjelasan cukup lengkap dan runtut, namun alinea bisa diringkas untuk menghindari repetisi, tambahkan poin-poin atau visual diagram agar lebih mudah dipahami. Kemudian slide 3, ada penelitian ilmiah yang dimana isinya itu menjelaskan arti penelitian ilmiah termasuk 2 pendekatan kebenaran, koherensi atau logika deduktif dan korespondensi logika induktif. Hasil reviewnya itu penjelasan padat dan mencakup dasar filosofis, akan lebih menarik jika disertai contoh sederhana dari masing-masing pendekatan. Kita masuk pada slide 4, yaitu metode ilmiah, yang dimana isinya itu kriteria metode disebut ilmiah, sistematis, bermetode, objektif, dan universal. Hasil reviewnya itu poin-poin cukup jelas, akan lebih kuat jika diberikan contoh nyata dari metode ilmiah dalam bidang tertentu, misalnya teknik atau sosial. Kita masuk pada slide 5-7, yaitu langkah-langkah mengadakan penelitian, yang dimana isinya itu 3 slide menjelaskan 13 langkah dalam proses penelitian, dan hasil reviewnya itu pemisahan langkah menjadi 3 bagian memudahkan pemahaman. Disarankan untuk menyertakan alur visual flowchart agar lebih menarik dan intuitif. Kemudian kita masuk pada slide 8, masalah penelitian, yang dimana isinya itu pengertian masalah penelitian dan syaratnya. Hasil reviewnya itu menarik karena mengaitkan masalah dengan variabel, namun masih bersifat deskriptif, akan lebih kuat dengan contoh konkret dari masalah yang layak versus tidak layak. Kemudian kita masuk pada slide 9, yaitu 9-10, yaitu variabel, dasar teori, dan hubungan, yang dimana isinya itu penjelasan tentang variabel tetap dan berubah, serta pentingnya dasar teoritik dalam membandingkan dan menghubungkan variabel. Hasil reviewnya itu slide ini sangat informatif. Penyajian contoh nyata, jenis kelamin versus stres, motivasi versus prestasi, sangat membantu pemahaman. Disarankan tambahkan grafik atau bagan hubungan antar variabel. Kita masuk pada slide 11, yaitu macam-macam variabel, yang dimana isinya itu variabel fakta versus variabel konstruk. Hasil reviewnya itu penjelasan baik dan terstruktur, tambahkan ilustrasi, tabel perbedaan atau contoh instrumen akan memperkuat penyampaian. Kemudian slide 12 itu macam-macam variabel, yang isinya itu variabel bebas versus terikat. Review sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Penjelasan sudah baik, namun penggunaan gambar eksperimen atau skema sebab akibat bisa meningkatkan daya tarik visual dan pemahaman. Kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangannya itu. Kelebihan praktis dan aplikatif. Mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana penelitian dilakukan secara nyata. Kemudian kekurangannya itu minim visualisasi, diagram, tabel, atau skema. Hubungan antar variabel bisa membuatnya lebih interaktif. Mungkin saja penjelasan dari hasil review saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.